Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat saat ini kini banyak melahirkan berbagai jenis media sosial. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang menyediakan fasilitas bagi pengguna media sosial ini. Media sosial ini menjadi sangat populer karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan komunikasi. Media sosial yang paling populer digunakan baik anak-anak maupun dewasa antara lain YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak yang lainnya. Secara perlahan, kecanggihan teknologi media sosial yang berkembang saat ini mampu mengubah pandangan remaja tentang bagaimana mereka mengekspresikan dirinya dan bagaimana dirinya membangun kepribadiannya. Salah satu media sosial yang sedang tren saat ini yaitu YouTube. Berdasarkan laporan We Are Social and Hootsuite pada awal 2023, Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah pengguna YouTube mencapai 139 juta pengguna. Informasi mengenai dunia kecantikan di zaman yang modern ini sudah tidak lagi sulit untuk diakses karena banyaknya video-video YouTube mengenai beauty blogger atau beauty influencer yang memberikan informasi mengenai kecantikan, baik itu teknik perawatan, tutorial-tutorial, maupun tips and trick. Dengan adanya media sosial YouTube ini, menjadi strategi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran di dunia pendidikan formal maupun non-formal. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri. Salah satu lembaga kursus dan pelatihan atau LKP yang berada di Provinsi Banten yaitu LKP Kartika. LKP Kartika beralamat di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibadak, Desa Bojong Leles. LKP Kartika merupakan salah satu wadah yang berperan serta dalam pendidikan, terutama pendidikan non-formal, yang berfungsi sebagai wadah untuk menjadikan generasi penerus yang memiliki potensi dan kemampuan yang bisa diandalkan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Adanya LKP Kartika menjadi strategis untuk merespon dinamika yang cepat tetapi berkualitas dan berstandar dalam dunia kerja. Hal ini selaras dengan banyaknya lulusan LKP Kartika yang mampu bersaing di dunia usaha. Baik, pembelajaran kita hari ini mengenai perawatan krimbat. Nah, adik-adik sekalian, ada yang pernah melakukan perawatan krimbat sebelumnya? Belum, tapi saya pernah menonton di aplikasi YouTube. Baik, di era milenial seperti saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Begitu juga dengan perkembangan media sosial yang sedang tren. Salah satu contohnya itu aplikasi YouTube. Nah, selain ada Sarah, ada yang lain, ada yang tahu nggak nih mengenai aplikasi YouTube? Tahu. Baik, nah biasanya ada yang menggunakan aplikasi YouTube untuk apa? Mendengarkan musik. Baik, nah aplikasi YouTube ini merupakan situs web di mana semua masyarakat dapat menemukan, menonton video, dan membagikan berbagai macam video sesuai dengan yang kita butuhkan.
Dalam proses pembelajaran di LKP Kartika, YouTube digunakan sebagai media pembelajaran untuk mencari informasi, menambah ilmu pengetahuan, dan dapat mengimplementasikannya setelah menonton video. Adapun kelebihan dari media sosial YouTube pada proses pembelajaran antara lain praktis, dikarenakan YouTube mudah digunakan serta bisa diakses dan dibuat oleh berbagai kalangan. Apabila ingin mencari video, dapat mengetikkan kata kunci yang letaknya di bagian pencarian terdapat di bagian atas. Setelah itu akan terlihat beberapa video. Pilihlah video yang sesuai dengan apa yang kita cari. Keunggulan yang kedua dari media sosial YouTube yaitu shareable, atau YouTube mempunyai fitur share link sehingga bisa di-share pada media sosial lainnya. Selain itu, YouTube juga memiliki fitur download yang memudahkan untuk menonton tanpa internet. Keunggulan yang ketiga yaitu interaktif, dikarenakan YouTube memberikan ruang untuk berdiskusi seperti menggunakan fitur live chat atau komentar. Keunggulan selanjutnya yaitu YouTube bersifat informatif, dikarenakan YouTube sendiri telah banyak informasi-informasi terupdate terkait perkembangan dunia pendidikan, kebudayaan, teknologi, kecantikan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, YouTube menjadi langkah yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media sosial YouTube, kita sebagai generasi penerus dapat memanfaatkan media sosial tersebut untuk menyalurkan bakat dan juga kreativitas yang dimiliki, seperti video, tulisan, cerita, gambar, dan yang lainnya. Namun, sebagai generasi penerus dan juga pengguna, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai menyebabkan pengaruh buruk terhadap pribadi kita. Seperti yang kita ketahui, media sosial YouTube memiliki banyak dampak positif. Namun, media sosial YouTube juga riskan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE dibuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyebaran informasi transaksi elektronik. UU ITE sebagai payung hukum bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berbicara di dunia maya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, diharapkan saat mendapatkan informasi melalui media sosial harus benar-benar difilter terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui informasi tersebut sebenar-benarnya. Selain itu, sebagai generasi muda juga, kita harus mempunyai etika dan cakap dalam penggunaan media sosial. Hal ini dikarenakan kata-kata yang dituliskan lewat jemari kita sesungguhnya merupakan cerminan dari kepribadian kita. Jangan sampai status atau komentar yang kita unggah di media sosial justru menebarkan kebencian, menyinggung orang lain, bahkan menjerat kita ke dalam kasus hukum. Adapun beberapa tips dalam memanfaatkan media sosial YouTube dengan bijak dan positif, diantaranya yaitu yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Adapun etika yang dimaksud yaitu menggunakan bahasa yang baik, hindari penyebaran sara dan aksi kekerasan maupun pornografi. Kemudian, menghargai hasil karya orang lain dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Tips yang kedua yaitu selektif dalam menyebarkan informasi. Mengapa kita harus selektif dalam menyebarkan informasi? Hal ini dikarenakan komunikasi di era digital saat ini prosesnya amat cepat dan mudah. Oleh karena itu, saat kita menerima informasi menarik dari media sosial,
jangan langsung percaya. Sebaiknya kita lakukan cek dan recheck kembali validitas informasi tersebut. Jangan sampai kita turut menyebarkan informasi palsu atau hoax yang bisa jadi akan menjerat kita pada kasus hukum. Dan tips yang ketiga yaitu tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.